MDRT and after MDRT. Kenapa? Karena memang MDRT itu membuat saya bisa mengalami sebuah changing life. Changing life dalam artian saya melihat diri saya menjadi seseorang yang memang punya identitas yang memang bangga gitu sebagai seorang agen asuransi. Karena kita menjadi agent kelas level dunia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TV Asuransi. Hari ini kita bertemu dalam acara bincang-bincang Media Stok dari TV Asuransi yang merupakan bagian dari media asuransi. Saya Wahyu Widyastuti dan Redaktur Pelaksana Media Asuransi yang akan memandu jalannya acara ini. Untuk kali ini, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai profesi pemasar asuransi jiwa. Seperti kita ketahui dalam dunia asuransi, agen asuransi itu memiliki peran cukup penting. Bahkan bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari perusahaan asuransi. Meski saat ini kita sudah di era digitalisasi, peran agen masih tetap dibutuhkan. Apalagi tenaga pemasar juga menjadi penyambung bagi industri asuransi jiwa untuk membantu dalam upaya peningkatan inklusi dan literasi jasa keuangan di tanah air. Dan kita juga tahu tidak mudah untuk menjadi agen asuransi karena harus memiliki sertifikasi khusus. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada kuartal keempat 2020 yang dirilis Maret ini, jumlah agen mencapai 639.740 orang. Untuk mengetahui lebih mendalam seperti apa sih profesi agen asuransi ini dan perkembangannya bagaimana di saat pandemi ini, kita bersama seorang wanita cantik yang sudah eksis di industri asuransi jiwa lebih dari 17 tahun dan sebagian waktunya dihabiskan menjadi tenaga pemasar asuransi jiwa. Selamat siang, Mbak Miliana Martin. Apa kabarnya ini hari ini? Selamat siang para pemirsa, selamat siang juga Mbak Wiwi. Sehat sekali, puji Tuhan. Terima kasih untuk hari yang boleh kita bisa bersama-sama pada siang hari ini. Terima kasih. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa kita untuk bisa memberikan ilmu-ilmu mungkin yang bisa bermanfaat bagi para pemasar asuransi jiwa Indonesia. Pemirsa TV Asuransi, Miliana Martin merupakan Country Charm MDRT Indonesia dan bergabung di MDRT sudah 12 tahun lamanya. Beliau juga pendiri dan CEO dari MD Academy dan penulis buku. Oke, baiklah kita sekarang mulai berbincang-bincang langsung dengan Mbak Miliana Martin. Mbak Miliana Martin, bagaimana Anda mulai profesi ini dan mengapa lebih milih profesi ini dibandingkan profesi yang lain? Silakan Mbak Miliana. Ya, saya percaya bahwa setiap orang-orang yang bergabung di dalam profesi asuransi itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu adalah satu rencana Tuhan ya buat saya. Nah, demikian juga saya percaya itu juga terjadi buat diri saya. Bahwa tahun 2004 saat itu saya baru melahirkan anak saya yang pertama. Jadi sebagai ibu muda, terus masih punya baby ya waktu itu ya, my first baby pada waktu itu, saya memang sedang mencari sebuah pekerjaan yang waktunya fleksibel. Nah, background saya sebelum saya bergabung di dalam dunia asuransi, saya sebagai seorang dosen di Universitas Pelita Harapan, jurusan Teknik Industri. Dan saya menjalankan profesi sebagai dosen itu sudah sekitar 7-8 tahun pada waktu itu. Nah, karena rumah saya yang memang lokasinya cukup jauh dari kampus Karawaci dan traveling time-nya cukup memakan waktu. Dan kemudian juga kalau sebagai dosen kan saya harus Senin sampai hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 4 sore ada di kampus. Nah, ketika saya memang memiliki baby yang pertama saya, anak yang pertama, saya mulai mencari pekerjaan yang waktunya fleksibel. Nah, kebetulan pada waktu itu suami saya yang memang juga bekerja di dunia asuransi dan dia mengatakan seperti ini kepada saya, ya udah kalau gitu kayaknya kamu jadi agen asuransi aja, waktunya fleksibel tuh. Nah, terus terang pada waktu itu reaksi saya bilang, nggak mau gitu ya, karena buat saya itu, aduh gimana ya, image profesi agen asuransi itu kurang baik. Saya merasa sepertinya kalau saya sebagai seorang dosen,
rasanya kayaknya lebih keren ya, paling tidak meskipun mungkin secara uang juga nggak dibilang berlimpah, tetapi orang memandang saya dengan respect. Tapi kalau saya mengatakan diri saya sebagai seorang agen, wah kayaknya saya merasa Jauh. seperti kayak seorang sales dan kemudian harus minta-minta, harus membujuk-bujuk. Aduh, I am not the type gitu kan. Kemudian suami saya mengatakan seperti ini, loh kamu jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya profesi sebagai seorang agen asuransi adalah mengedukasi masyarakat. Jadi sebenarnya mirip dengan profesi kamu sebagai seorang dosen yang juga mengedukasi mahasiswa gitu kan. Cuma beda aja audiensnya, yang satu adalah mahasiswa, satu lagi adalah masyarakat. Tentu kalau misalnya mahasiswa nggak bakal ada yang menolak kamu kan, tapi kalau namanya masyarakat bisa aja ya ada orang yang mau dan tidak mau. Nah, karena dari situlah kemudian saya memberanikan diri di Februari tahun 2004 untuk saya masuk ke dalam dunia asuransi. Dan tentu saja pertama-tama awalnya masih rasa galau, rasa kayaknya, aduh kok kayaknya orang nanti akan mandang apa ya tentang saya ketika saya sebagai agen asuransi. Tapi along the way, terutama ketika misalnya saya juga semakin lama di dalam dunia asuransi dan bertemu dengan MDRT, di mana MDRT ini adalah satu asosiasi yang kita jadi level kelas dunia, saya jadi lebih pede. Saya jadi lebih yakin tentang who I am and what I do. Nah, kira-kira seperti itu sekilas tentang bagaimana perjalanan saya di awal, Mbak Wiwi. Tahun berapa bergabung di MDRT, Mbak Meliana? Oke, jadi MDRT itu kan by achievement ya, kita harus bisa mencapai target. Bukan hanya kita Betul. membayar membership fee, tetapi kita bisa meraih target. Jadi saya waktu itu tahun 2009, saya berusaha untuk meraih MDRT pertama saya. Nah, membership-nya itu dianggapnya sebagai MDRT tahun 2020. Karena atas hasil produksi Januari sampai Desember 2009, itulah kita bisa mendaftar untuk di Januarinya tahun 2020 sebagai MDRT member. Jadi saya dianggapnya sebagai kelas 2010 waktu itu ya, jadi ya kelas 2010. Istilah mereka adalah kayak angkatan gitu. Kita kalau kayak kuliah kan ada angkatan berapa. Nah, saya adalah angkatan 2010 MDRT pertama saya. Angkatan tahun 2010. Ya. Sampai sekarang berarti sudah cukup panjang ya perjalanannya. Apa saja yang bisa diperoleh dengan bergabung di MDRT tersebut? Oke, jadi kalau buat saya itu keuntungannya. Ya, betul. Ya, jadi kalau mau dibilang di dalam perjalanan karir saya di dunia asuransi dari tahun 2004 sampai sekarang 2021 ya, 17 tahun, saya hanya bisa membaginya menjadi dua bagian, yaitu adalah before MDRT and after MDRT. Kenapa? Karena memang MDRT itu membuat saya bisa mengalami sebuah changing life. Changing life dalam artian saya melihat diri saya menjadi seseorang yang memang punya identitas yang memang bangga gitu sebagai seorang agen asuransi. Karena kita menjadi agent kelas level dunia kan. Nah, dari situ kebanggaan saya sebagai seorang agen asuransi kelas dunia itu memberikan kepada saya juga satu kepercayaan diri pada waktu saya bisa menghubungi nasabah, pada waktu saya mau melayani polis dan sebagainya. Dan pada akhirnya pencapaian saya atau produktivitas saya dari tahun ke tahun tuh makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Saya lihat bahwa tantangan sebagai agen asuransi itu pertama adalah soal mindset, tentang mindsetnya. Kalau tadi kan saya bilang bahwa, wah awal-awal saya malu nih jadi agen asuransi. Kalau kitanya nggak pede, kalau kitanya minder, bagaimana kita bisa berhadapan dengan calon nasabah kita. Jadi kita belum selesai dengan diri kita gitu istilahnya kan ya. Tapi waktu kita sudah bisa mengovercome atau mengatasi rasa galau kita, rasa malu kita, dan kita bisa timbul satu keyakinan tentang who I am and what I do. Siapa sih saya? Saya adalah agen asuransi. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membantu orang-orang untuk bisa memiliki proteksi finansial. Nah, dengan kondisi seperti itulah yang akhirnya membuat saya menjadi lebih dan lebih lagi, sehingga akhirnya dalam beberapa tahun terakhir saya meraih ke level yang lebih tinggi daripada MDRT, yakni adalah court of the table dan top of the table. Itu yang tertinggi atau bagaimana? Atau apa ada lagi di atasnya? Ya, kalau di MDRT itu kita punya 3 level. Yang pertama adalah MDRT, Million Dollar Round Table ya, singkatannya tadi saya belum jelaskan. MDRT itu ya, Million Dollar Round Table gitu ya. Kemudian level berikutnya ada namanya Court of the Table atau COT. Itu memiliki target 3 kali lipat MDRT. Jadi seseorang yang memang meraih 3 kali lipat target MDRT-nya, maka dia baru bisa mencapai namanya Court of the Table. Target MDRT itu sendiri tiap tahun tuh berubah.
Nah, untuk tahun ini, tahun 2021 itu adalah 483 juta premi tahunan. Jadi kalau kita bisa meraih 1,45, maka kita bisa meraih top of the table. Nah, yang paling tinggi lagi ada yang namanya itu top of the table atau TOT istilah mereka ya. Nah, itu adalah 6 kali lipat MDRT, yaitu targetnya adalah di 2,9 miliar pengumpulan premi selama Per setahun. tahun. Ya, Sebuah pencapaian yang harus diperjuangkan dengan sangat untuk bisa meraih angka sebesar itu tentunya ya Mbak Meliana. ya memang awalnya saya juga merasa, tuh kayaknya MDRT tuh kayaknya seperti mountain yang begitu tinggi sekali yang harus saya raih Di gitu kan, awang-awang awal-awal begitu kan. ya, seperti di Di awal-awal, awang-awang. apalagi kan di dalam tahun pertama, tahun kedua saya jadi agen, saya nggak pernah mencapai angka itu sama sekali kan. Tapi ketika akhirnya once I achieve that, gitu kan, waktu saya bisa meraih angka MDRT dalam tahun 2009, tahun produksi saya mulai melihat itu adalah sebagai sebuah minimum standar. Wah, minimum standarnya saya mesti mencapai nih angka level MDRT. Dan setelah itu karena kita punya komunitas ya, salah satu juga benefit sebagai MDRT kita networking dia bisa ya jadi top of the table. Jadi itu memberikan pada kita itu satu inspirasi, satu semangat. Aku juga mau dong jadi top of the table. Aku juga mau dong jadi top of the table. Nah, jadi dengan kita bergaul, networking dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia, karena membership ini nggak cuma untuk Indonesia, tapi untuk 70 negara di dunia, kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi dan akhirnya membawa kita menjadi lebih dan lebih tinggi lagi pencapaiannya. Oke, dan karena itu merupakan sebuah organisasi tingkat dunia, tentunya ada aturan-aturannya, ada biaya yang harus dibayarkan juga. Bagaimana mengenai peraturan iuran dan lain-lainnya tersebut, Mbak Meliana? Iya, kita sebut itu sebagai namanya membership fee. Jadi memang berbeda dengan kalau misalnya ya Mbak Wiwi, saya misalnya pengen menjadi member dari fitness misalnya atau misalkan sport lah. Kita cuma tinggal bayar aja kan. Satu tahun berapa sih membernya? Oh, 16 juta nih misalnya atau 10 juta. Nah, tetapi member MDRT itu tidak bisa hanya sekedar membayar saja. Kamu punya uangnya, tapi kamu tidak punya prestasinya, tidak bisa gitu. Tidak Jadi bisa. memang ini adalah sebuah klub yang eksklusif. Jadi harus ada prestasinya mencapai angka tadi dan juga membayar iurannya. Nah, iurannya memang $550 US dollar ya. Jadi kira-kira berapa tuh? Hampir 9 juta ya untuk benar nggak ya? $550 ya. Ya, jadi kita itu membayar membership dikali 15.000. Nah, itu adalah uang yang memang kita bayarkan yang pada akhirnya juga kalau menurut saya itu akan berpulang lagi ke kita. Karena membership ini itu organisasi ini kan dari kita untuk itu. Jadi dengan uang itu ada keuntungannya bagi para anggota. Ya, betul. Jadi akhirnya dengan adanya membership ini, tentunya pada akhirnya kita pun juga jadi bisa melakukan namanya annual meeting gitu kan. Annual meeting yang akan diadakan seperti misalnya di dalam bulan Juni. Nah, itu kan juga tentunya perlu biaya. Ya, meskipun juga memang untuk annual meeting juga ada biaya lagi, tapi akhirnya dengan uang organisasi inilah yang dipakai dan dikelola. NDRT itu adalah non-profit organization. Tadi itu kalau $550 kira-kira sekitar 7,9 juta ya. Jadi sekitar hampir 8 juta lah untuk membership selama 1 tahun. Dan sebuah prestasi dapat dicapai oleh MDRT Indonesia, di mana sekarang posisinya ada di urutan ke-8 di tingkat dunia dari sekian banyak anggota. Bagaimana pencapaian tersebut bisa dilakukan oleh MDRT Indonesia? Tentunya ada perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan. Bagaimana Mbak Meliana? Iya. Ya, memang jadi kalau tadi kan Mbak Wiwi bilang ya bahwa data daripada AAJI, jumlah agen itu kan sekitar udah di 600.000 lebih ya. Betul. Ya kan, dari dulu pun juga sekitar 400.000, naik 500.000 ke 600.000. Tetapi jumlah MDRT member kalau yang per tahun lalu itu adalah 2.745. Jadi boleh dibilang karena MDRT adalah top 1%. Kalau di Indonesia malah less than 1% ya, karena kalau mau dibilang dengan angka 600.000 orang yang menjadi MDRT itu kan baru sedikit sekali gitu kan. Betul. Ya pertama mungkin karena mereka masih menganggap profesi ini adalah profesi part time. Jadi profesi yang sambil-sambil aja deh. Kalau namanya profesi part time ya memang akan lebih sulit ya untuk bisa mencapai sebuah angka premi yang ditetapkan. Yang full time aja belum tentu nyampe, apalagi yang part time gitu kan.
Dan memang ya kita tahu bahwa di Indonesia 80% itu masih juga menjadikan profesi agen asuransi sebagai profesi sambilan. Padahal sebenarnya kalau kita tekuni dengan serius, pastinya akan menjadi sebuah profesi yang bisa bukan hanya menghidupi kita secara financial, tetapi juga kita bisa financial reward itu gede banget ya, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang Ya, saya pernah ya, bayangkan. rewardnya itu Gitu yang ya. rewardnya Iya. merupakan ini ya, kesukaan yang sungguh luar biasa, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bahkan lintas benua. Iya betul. Saya sih mikirnya kalau dulu saya tetap stay sebagai seorang dosen, ya kan tentunya saya tidak akan pernah bisa seperti ini. Ketika saya datang pertama kali ke dalam industri asuransi itu kan cuma sekedar mau cari kerjaan lain yang waktunya fleksibel, nggak apa-apa gajinya sama gitu kan ya. Tapi kenyataannya yang dapatkan adalah semuanya, ya fleksibel kan iya, terus kemudian income-nya juga gitu kan, terus personal development-nya juga, yang ini nggak bisa nggak bisa dinilai ya personal development di mana kita bisa bertumbuh menjadi seorang yang lebih baik, yang juga lebih confident gitu kan dalam hal leadership, terutama ketika saya menjadi seorang country chair. Nah, semua hal itu kalau menurut saya adalah pengalaman-pengalaman yang begitu fruitful sekali sebagai pengalaman sebagai seorang MDRT. Saat ini berapa banyak anggota MDRT Indonesia? Ya, data tahun lalu 2.745 dan itu membuat Indonesia menjadi posisi ke-8 dari seluruh dunia. Jadi, di dunia ini kita punya, maksudnya untuk MDRT kita total ada 65.000 ya, kemudian anggotanya dari seluruh dunia. Terdiri dari 70 negara dan 500 perusahaan asuransi. Nah, Indonesia itu memang tahun lalu itu heboh ya, bisa masuk ke dalam top 8. Betul. Sebelumnya tuh top 10 ya kan, terus kemudian top 8 gitu kan. Sebenarnya saya percaya itu potensi masih gede banget. Karena kan bayangkan 2.745. Loh, Indonesia ini asuransi ada 603.000 loh gitu kan ya. Kalau benar-benar 1% aja harusnya kan jumlah yang bisa menjadi MDRT member itu lebih banyak lagi gitu kan. Nah, untuk tahun ini kita memang belum dapat data finalnya, tapi kira-kira sekitar 3.500. Nah, dengan posisi 3.500 di akhir tahun ya karena membership ini baru selesai aja sih Mbak Lili, karena kita membership registration itu dimulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari. Nah, jadi mereka baru rekap data sementara jadi belum final, itu sekitar 3.500 jumlah MDRT di Indonesia. Per kapan itu ya? Sekarang. Oh, 2021. Iya, 2021. Jadi selalu yang namanya MDRT 2021 adalah atas dasar produksi agen-agen yang memproduksi selama sepanjang tahun 2020 Januari sampai bulan Desember. Karena membership sendiri baru dibukanya di dalam bulan Januari. Tentunya sebagai country chair MDRT yang periode sekarang ini harus ada inovasi-inovasi yang harus terus digulirkan kepada para anggota. Apa saja yang Anda lakukan? Iya, jadi khusus di dalam saya menjadi country chair Indonesia ini, saya memikirkan gimana caranya meningkatkan jumlah MDRT di Indonesia yang tadinya ya kan angkanya cuma di bawah 2.000, terus kemudian naik jadi 2.700 dan seterusnya. Saya punya satu visi ke depan, go for 10,000 MDRT member ya. Tapi itu mungkin akan tercapai dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu tentunya kita perlu step by step kan. Nggak mungkin lah dari 2.700, terus tahun ini 3.500, tiba-tiba langsung 10.000. Pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya melakukan echoing atau namanya gaungkan MDRT gitu kan. Nah, menggaungkan MDRT itu kami lakukan di semua perusahaan asuransi di Indonesia, dan untuk itu tentunya harus ada dong yang memang mau menggaungkannya. Nah, that's why salah satu juga gebrakan yang dilakukan adalah kita membuat satu pelatihan khusus untuk MDRT speaker. Jadi MDRT speaker itu dari siapa sih? Dari orang-orang yang memang sudah menjadi MDRT, yang memang sudah senior, mereka bisa berbagi. Karena MDRT ini kan adalah dari kita untuk kita. Kita sudah mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang lebih dulu dari kita. Nah, sekarang gantian bagaimana kita pass it on to the next generation. Jadi saya kumpulkan 100 speaker MDRT, dan kemudian kami latih gitu ya. Dan mereka ini adalah orang yang siap untuk bisa mengembangkan MDRT di seluruh Indonesia. Misalnya, kalau perusahaan-perusahaan asuransi mau ada event
event kick off, event final sprint misalnya ya. Nah, itu bisa mengundang pembicara-pembicara yang disediakan oleh MDR Indonesia secara gratis, tidak berbiaya sama sekali. Jadi ini memang benar-benar voluntary basis. Berarti sebuah kabar gembira ini ya, harus kita gaungkan bahwa MDRT memberikan fasilitas free kepada para perusahaan asuransi jiwa yang ingin memberikan pelatihan kepada para agennya, begitu Mbak Meliana? Iya, betul. Iya, ingin mendapatkan MDRT speaker, kami sudah siapkan orang-orang yang siap untuk menggaungkan MDRT. Yang berkualitas tentunya ya. Oh, pasti itu udah berdasarkan software, sudah ada komitmen juga, bahkan kan juga bikin sebuah agreement ya, bahwa kita akan berlaku secara profesional, karena kan nanti bakal ada cross sharing yang melalui, artinya misalnya dari perusahaan A, dia sebenarnya adalah MDRT speaker di perusahaan A, tapi dia juga bisa dikirim untuk berbicara di perusahaan si B misalnya. Nah, mungkin kan menjadi suatu hal yang itu kompetitor dong gitu sih ya. Oleh karena itu kita tidak mau ada unsur seperti itu, karena di MDRT itu kita tidak memandang sesama agen itu sebagai kompetitor. Kamu warnanya merah, kamu warnanya kuning, kamu warnanya biru, enggak seperti itu. Kita sama-sama, kita adalah member untuk bisa memajukan asuransi di Indonesia. Seperti para dokter kan juga dikumpulkan semua dokter jantung gitu kan seluruh Indonesia. Mereka bikin sebuah konferensi memikirkan bagaimana kemajuan tentang kedokteran di dalam bidang jantung misalnya. Nah, kita mau semangatnya seperti itu. Jadi MDRT speaker yang kami di sini adalah orang-orang yang juga sudah menandatangani sebuah agreement bahwa kita tidak akan melakukan poaching. Kan salah satu yang menjadi isu yang paling sensitif sekali dalam dunia asuransi adalah nanti kalau misalnya ada orang luar masuk, nanti agen-agen saya di-poaching dong, artinya dibujuk untuk pindah. Nah, itu kita tidak melakukan karena MDRT sangat-sangat menjaga ketat namanya kode etik ya, kita tidak melakukan coaching. Dan itu sangat tidak diperbolehkan oleh regulator ya hal ini kan. Betul, dan juga merugikan nasabah ya, kalau memang ada hal seperti itu kan. Betul, bisa merugikan nasabah sendiri. Oke Mbak Meliana, kemudian sekarang kalau seperti apa sih para milenial ini tertarik dengan profesi agen asuransi dan terus kemudian berminat untuk bergabung di dalam organisasi yang tingkat dunia tersebut. Bagaimana menurut Anda ini? Iya, saya merasa justru kaum milenial inilah adalah orang-orang yang memang tepat sekali gitu untuk join ke dalam dunia asuransi. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok-kelompok umur yang di dalam masa-masanya mereka itu ingin mencoba sesuatu yang berbeda ya. Karena saya teringat waktu ketika pertama kali saya join di dalam dunia insurance itu ketika saya umur 29 tahun, ibu muda baru punya anak baby gitu kan ya. Nah, sekarang putranya berapa ini? Dua, yang satu udah umur 18, satu lagi umur 15 ya. Jadi emang sudah hampir seumur daripada saya di insurance, demikian juga anak saya. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, karakteristik daripada agen-agen atau calon agen yang bergabung adalah mereka-mereka yang di dalam usia muda, yang couple misalnya, atau misalnya belum menikah, tapi mereka mau try to find a better life, ya kan? Dan saya percaya adalah sekarang ini adalah kaum milenial dong ya. Kalau kaum milenial adalah kaum-kaum yang usianya kan antara 25-35. Which is adalah mereka adalah orang-orang yang saat ini tuh adalah orang-orang yang memang sangat terbuka sekali terhadap peluang-peluang baru untuk find the better life. Dan jika mereka bisa bergabung di dalam dunia asuransi, that is will be better life. Kenapa? Karena milenial itu saat ini punya sebuah karakteristik mereka itu tidak suka diikat oleh jam kerja kan ya. Mereka maunya fleksibel. Asuransi menyediakan fleksibilitas. Kemudian milenial jalan-jalan gitu ya. Nah, asuransi juga menyediakan jalan-jalan gitu. Terus kemudian milenial tuh suka dengan namanya aktualisasi diri gitu kan. Bagaimana mereka dianggap keren, mereka dianggap sebagai suatu hal yang misalnya berdampak gitu pada society. Dan profesi agen asuransi terutama kalau dia bisa menjadi seorang MDRT, maka dia akan menjadi agen asuransi yang kelas dunia dan memberikan dampak kepada society. Jadi saya merasa bahwa justru ini adalah saat-saat yang tepat bagi para kaum milenial masuk ke dalam industri asuransi, karena apa yang dicari oleh milenial itu ada dan ditawarkan oleh insurance ya dari dunia asuransi dan terutama masuk sebagai anggota MDRT. Dan profesi agen asuransi juga sudah mulai dibanggakan dan membanggakan bagi banyak orang kan ya Mbak ya? Ya, saya rasa kalau dulu ya, waktu pertama kali saya masuk ke dalam dunia asuransi, yang tadi saya katakan saya rasanya agak malu, what people think about me gitu ya. Karena terus terang mungkin orang masih memandang profesi agen asuransi itu,
ya ngapain ya lu sekolah atau kuliah jauh-jauh capek-capek ke Australia, saya kan dulu memang betul. ambil S2 saya di Australia, kok jadi agen Oke. asuransi gitu ya. Even orang tua saya juga bilang nggak sayang dengan Hmm. gelar masternya gitu ya. Mungkin kamu coba-coba aja deh di asuransi, nggak usah full time, karena dia masih berharap anaknya itu jadi dosen lebih lebih terhormat gitu ya. Mungkin kalau Betul, betul, ditanya, betul. "Anaknya kerja di mana?" Kalau dia sebagai, "Wah, anak saya dosen," wah mungkin dia bangga. "Anaknya kerja di mana?" "Ya, agen asuransi Prudential." Aduh, kayaknya langsung gimana gitu kan. Jadi saya juga merasa sih pada waktu di awal-awal itu ngerasa seperti itu. Tapi saya pikir ini kita masuk dalam zaman yang berbeda. Zaman sekarang orang lebih aware terhadap asuransi. Orang lebih open ya terhadap asuransi. Mereka masyarakat juga merasa memang asuransi sangat dibutuhkan dan profesi agen asuransi itu juga ada profesi yang lebih diterima. Nah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Mhm. Bayangkan jikalau dunia ini tidak ada dokter. Kita mengalami pandemi dan tidak ada profesi dokter. Jadi artinya ketika orang-orang dalam keadaan sakit ya, dan mengalami virus COVID-19 dan sebagainya, dan selain pada virus COVID-19 juga ada penyakit-penyakit lain yang seperti biasa, apakah misalnya Betul. penyakit jantung lah, penyakit kanker dan sebagainya, tapi tidak ada dokter. Nanti artinya kita hidup dunia ini kan begitu mengerikan sekali gitu kan, orang sakit langsung mati gitu, nggak ada yang bisa menyembuhkan, bener kan ya? Nah sekarang bayangkan jika dunia ini tidak ada asuransi. Bayangkan kalau tidak ada asuransi, artinya orang sakit tidak ada yang membayarkan, orang meninggal tidak ada uang untuk para janda. Nah, jika dunia itu tidak ada asuransi, betapa gelapnya dunia ini, betapa menderitanya dunia ini. Dan karena asuransi adalah produk yang intangible, maka harus ada seseorang yang membawa kabar baik tentang asuransi kepada mereka. Dan siapa orangnya adalah agen asuransi. Oleh karena itu, di dalam masa-masa pandemi ini, justru sebagaimana masyarakat membutuhkan dokter, masyarakat juga membutuhkan agen asuransi yang bisa membantu mereka, mengedukasi mereka tentang pentingnya asuransi. Jadi saya melihat in the positive way ya, bahwa memang dunia membutuhkan obat, dunia membutuhkan dokter, dunia juga membutuhkan asuransi dan oleh karenanya kehadiran agen asuransi itu sangat dibutuhkan. Jadi agen asuransi, profesi agen itu memberikan kontribusi pada society, terutama di dalam masyarakat dalam masa pandemi ini. Sama seperti juga dokter dibutuhkan kontribusinya di dalam masa-masa pandemi ini. Karena ini seperti kayak dua mata seperti satu keping dengan dua sisi ya kan ya. Butuh berobat tetapi juga harus ada pembiayaannya yang berobat oleh dokter, pembiayaannya oleh siapa? Oleh asuransi. Oh ya, sebuah profesi yang mulia dan mulai diminati oleh kalangan milenial. Apakah ada data di MDRT? Berapa banyak sih yang sudah bergabung di dalam organisasi tersebut, Mbak Miliana? Ya, jadi data yang kami miliki itu adalah mereka lihat berapa yang 40 below ya. Jadi mereka bagi antara members MDRT 40 below, jadi artinya ya masih dianggapnya milenial ya di bawah 40 itu hampir 50%. 50% adalah Oh, milenial. Ya, 50% ya, sudah ya. berarti ternyata profesi ini benar-benar sudah mulai diminati oleh kalangan milenial nih, Mbak. Iya banyak sekali Bukan milenial bukan baru merupakan yang sebuah mereka yang bukan merupakan sebuah iya. profesi yang memalukan lah, seperti Iya, zaman tidak waktu lagi itu ya. memalukan. Saya sekarang juga kalau ditanya, "Kamu kerjanya apa?" Ya, saya di insurance gitu kan. Jadi tidak merasa malu dengan pekerjaan saya. Beda banget dengan dulu, oh saya rasanya sungkan. Nah, dan lama-lama Mhm. ya setelah kita melewati gitu ya masa-masa di mana kita menjadi lebih pede, mengenal MDRT dan itu membuat saya menjadi sekarang lebih pede tentang who I am and what I do. Jadi kalau misalnya memang dari masyarakat mau juga menekuni profesi ini, ayo, karena saya percaya bahwa kebutuhan jumlah agen asuransi itu masih sangat banyak dibutuhkan untuk industri ini dengan jumlah populasi Indonesia yang sangat banyak sekali ya. Jadi masih Betul, perlu betul, betul. tenaga-tenaga pemasar yang mau terjun dan mau juga untuk mengabarkan sebuah good news ya bahwa kalau kamu sakit ada yang bisa bayarin loh. Kalau sampai terjadi amit-amit nih ya ternyata meninggal dunia secara mendadak, keluarga kamu tetap terpelihara loh. Dan hal pentingnya adalah edukasi yang perlu dilakukan oleh seorang agen asuransi. Oke, tadi dikatakan akan ada pertemuan tahunan yang rutin dilakukan oleh MDRT Indonesia pada Juni mendatang ya? Iya, betul. Jadi Oke, memang salah satu benefit dari MDRT members adalah dia bisa apa mengikuti annual meeting, namanya MDRT Annual Meeting. Untuk tahun ini
Ya sekali lagi karena kita masih dalam kondisi pandemi, Suasana tentunya tidak pandemi. bisa dilakukan secara Oke. fisik. Harusnya itu di New Orleans ya. Aduh, seneng banget deh kalau bisa datang ke New Orleans, keren banget ya. Bisa ke Amerika, jalan-jalan, sekali juga konferensi. Ya, tapi sejak tahun lalu itu virtual dan tahun ini pun juga virtual. Yang nanti Secara virtual. diadakan ya tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni ini virtual dan khusus untuk member saja yang boleh ikut. Jadi kalau misalnya di dalam MDR annual meeting ini ada ratusan speaker ya dengan ratusan sesi yang ada di dalamnya yang akan berbagi ide-ide, inspirasi, sales idea dan bagaimana perkembangan dari industri asuransi di seluruh dunia. Persiapannya sudah mulai dilakukan saat ini pastinya. Oh, itu 1 tahun sebelumnya. Jadi MDRT itu 1 sangat tahun sebelumnya profesional sudah harus sekali, iya. prepare Panitia ya? sudah dibentuk 1 tahun sebelumnya, iya, sudah dibentuk 1 tahun sebelumnya. Para pencarian speaker pun juga sudah dipilih dari sejak tahun lalu. Jadi karena saya akan jadi pembicara juga di dalam event tersebut, saya Desember Betul. kemarin sudah menerima emailnya bahwa diminta untuk menjadi pembicara. Bayangkan eventnya sendiri masih bulan Juni ya, tapi sudah Betul, dari betul. 1 year preparation. Waduh, sebuah kebanggaan. Country Chairman MDRT Indonesia akan menjadi salah satu pembicaranya di dalam pertemuan tingkat dunia tersebut ya. Ya puji Tuhan. Salah satu impian saya sebenarnya untuk bisa jadi pembicara dan ternyata ya terwujud itu ya. Itu yang saya bilang tadi adalah personal development yang tidak bisa saya nilai dengan uang ya. Itu adalah suatu hal yang mungkin kalau di dalam pekerjaan saya sebelumnya belum tentu sih bisa mendapatkan hal itu. Betul. Dan jalan-jalan sampai lintas benua saat menjadi dosen belum tentu akan dilakukan. Iya sih betul. Oke. Ini kan terkait dengan pandemi, mungkin para pemasar asuransi ada rasa ragu untuk bertemu, untuk melakukan pertemuan dengan calon nasabah, mau nasabah. Apa saran yang bisa diberikan kepada para pemasar asuransi, Mbak Miliana? Iya, saya pikir ini adalah satu penemuan yang sangat luar biasa ya. Everything become online. Jadi kalau dulu itu kita itu harus bertemu dengan calon nasabah untuk menjelaskan asuransi. Karena kan asuransi kan produk yang tidak kelihatan ya, kita lihat intangible. Jadi kan adalah kita harus bisa present the konsepnya. Kenapa sih mereka perlu memiliki produk ini? Kemudian kenapa mereka mau membeli dan sebagainya. Jadi kan sebelum pandemi itu cara kerja kita seperti itu. Tetapi after pandemi, maksudnya pada saat pandemi itu terjadi, kita kan tidak bisa bertemu dengan nasabah kan, atau calon nasabah. Mereka juga nggak mau, kita pun juga khawatir juga kan kalau bertemu nanti kita saling curiga, kan siapa yang nular, siapa yang tertular gitu kan. Karena itu jadi memang dari AAJI sendiri juga sudah memberikan sebuah kemudahan-kemudahan seperti yang namanya adalah non face to face transaction. Jadi orang bisa loh mendapatkan produk asuransi meskipun tidak bertemu. Caranya bagaimana? Namanya virtual transaction ya, di mana nanti kita menjelaskannya itu lewat WhatsApp call atau lewat Zoom gitu kan. Dan setelah selesai nasabah itu tinggal nanti kita bantu isi-isi datanya dan dia nanti tanda tangan digital. Jadi tidak perlu bertemu tatap muka. Dan mereka bisa foto selfie di dalam link tersebut untuk menunjukkan bahwa ini loh nasabahnya masih hidup gitu ya, bukan nasabah fiktif gitu kan. Nah, jadi ini adalah hal yang menurut saya selama 17 tahun saya di dalam industri asuransi, ya ampun kenapa nggak dari dulu ya kayak begini ya? Kok dulu saya mesti traveling ke jalan ke Puri, nanti dari Karawaci. Waktunya habis di jalan. Waktu habis di jalan. Belum lagi nanti nasabahnya bilang tunggu ya, masih ada meeting gitu kan. Terus oh maaf ya nggak jadi besok lagi, ya ampun gitu ya. Tapi kalau sekarang misalnya nasabah bilang tunggu ya 2 jam lagi, ya udah kita masih bisa ngerjain sesuatu kan di rumah. Oh nggak jadi ya besok lagi, ya toh juga saya nggak kemana-mana juga gitu. Jadi ya itu hal yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun sejak Maret tahun lalu ya 2020 sampai sekarang tidak sekali pun saya datang ke kantor saya di perusahaan asuransi saya. Jadi karena semuanya bisa go online, semua meeting online, planning juga online, transaksi dengan nasabah juga online, everything become very easy. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergerak. Justru melalui semuanya serba online, kita malah bisa speak up. Speak up gimana? Adalah ya waktu itu lebih efisien kan, bisa banyak orang yang bisa ditemui dalam 1 hari. Iya. Berarti bukan alasan di saat pandemi COVID ini para pemasar asuransi menjadi loyo begitu ya? Harus lebih give up, lebih agresif dalam mencari nasabah. Ya, karena sekali lagi tadi, semua orang membutuhkan dokter, semua orang juga membutuhkan asuransi.
Berapa banyak saat ini kita rumah sakit itu yang penuh ya, full capacity gitu kan, untuk misalkan sakit penyakit biasa maupun juga untuk COVID. Dan ini membuktikan bahwa begitu banyak orang-orang yang pasti membutuhkan bantuan finansial, ya kan? Dan siapa yang bisa memberi kepada mereka kalau misalnya bukan kita-kita? Ya tentunya mereka harus bisa mengambil sebelum mereka terkena lah ya. Ini kan preventif yang namanya asuransi. Betul. Kalau produk asuransi itu ditawarkan kepada orang yang sudah ada di ICU, ya kan? Ini ada satu joke ibaratnya, orang yang sedang koma pun juga pengen bangun lagi, hanya buat terlihat lapangan, dan kemudian baru lanjutin komanya gitu kan. Tapi kan itu nggak bisa gitu kan. Jadi memang harus orang Penyesalan yang datang terlambat sehat. ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya nggak butuh asuransi, ya memang kamu harus belinya pada waktu nggak butuh. Kalau kamu sudah butuh, seperti orang yang koma di rumah sakit itu, dia sudah tidak bisa lagi membeli asuransi. Ya, tapi Betul. justru ketika kamu tidak butuh lah, itulah di mana Sehat. kamu bisa diterima oleh asuransi. Jadi menanggung resiko yang belum kelihatan, dan itu semua di-cover oleh insurance. Baik, Mbak Meliana, mungkin yang terakhir, apa kiat sukses dan tips yang bisa dibagikan kepada para agen asuransi agar lebih agresif untuk kedepannya dalam mencari nasabah? Iya, saya pikir itu adalah sebuah hal yang orang sukses itu sebenarnya bukan soal skill ya, bukan semata-mata skill. Skill itu penting, makanya ada banyak sekali teknik pelatihan, bahkan sampai ada yang tingkat dunia ya, yang di Arena Meeting itu diberikan. Tetapi itu hanya menyumbang 20% saja. 80%-nya apa? 80%-nya adalah kamu bisa punya mental yang sehat, punya satu mindset yang sehat, bahwa kehadiran kita sebagai seorang agen asuransi adalah seorang yang bisa membantu masyarakat untuk bisa memiliki sebuah support financial. Dan kita coba melihat diri kita itu secara secara positif gitu ya, sehingga kita juga bisa punya satu courage atau keberanian pada waktu kita memang mau mencoba mendekati masyarakat atau nasabah ataupun calon nasabah kita untuk bisa memberitakan tentang pentingnya mereka bisa punya asuransi lagi. Nah, Indonesia ini kan begitu sangat luas sekali jumlahnya. Betul, betul. Orang yang belum punya asuransi itu banyak banget. Kalau nggak salah datanya itu baru sekitar dia di bawah 15% ya yang sudah punya asuransi. Artinya masih tinggi banget nih 85% yang belum digarap, ya kan. Nah, yang 15% ini pun ada orang-orang yang bisa membeli lagi asuransinya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sudah teredukasi dan mereka kalau diedukasi lagi, mereka bisa lebih lagi. Nah, memang secara statistik ya, sayangnya di Indonesia ini, orang tuh hanya sekedar, oh ya udah aku udah punya asuransi. Tapi berapa punyanya? Nah, ternyata cuman misalnya 100 juta kalau meninggal dunia. 1 juta gede nggak sih? Ya lumayan juga sih ya. Tapi cukup nggak sih untuk menghidupi anak, istri yang masih harus berlanjut ke depannya? Maka secara statistik katanya bahwa uang asuransi yang cair untuk klaim kematian rata-rata hanya bisa untuk menopang 1 tahun kehidupan daripada keluarga ditinggalkan. Padahal sebenarnya minimal mereka harus bisa punya 5 tahun untuk cadangan ke depannya. Karena masa-masa periode 5 tahun itu mungkin adalah masa-masa dia memang secara adjusting dalam hal mungkin emosi, ditinggal pasangan, bagaimana dia harus bangkit lagi, mungkin harus memulai sebuah pekerjaan baru atau profesi atau usaha yang baru, dan itu butuh waktu. Karena kalau cuma 1 tahun, akhirnya cadangan oksigen finansialnya itu akan menipis. Nah, oleh karena itu saya mendorong setiap agen-agen asuransi yang ada di Indonesia, ayo, di luar sana mereka membutuhkan Anda. Ayo datang pada mereka, memberikan edukasi, dan kemudian memberikan sebuah perlindungan gitu, supaya jangan sampai kematian, sakit kritis, kecelakaan menimpa orang tersebut lebih dahulu ketimbang kita sebagai agen asuransi datang kepada mereka. Baiklah, terima kasih ini atas waktunya Mbak Meliana, atas sharingnya hari ini. Dan semoga ini akan memberikan manfaat bagi para pemirsa TV Asuransi dan membuka wawasan untuk kita bersama. Dan ini menunjukkan bahwa agen asuransi itu merupakan sebuah profesi mulia dan terhormat, dan juga bisa memberikan peluang untuk memberikan pendapatan bagi rumah tangga. Dan yang tentunya menggembirakan, bisa mendapatkan fasilitas jalan-jalan gratis. Itu kan tentunya sebuah kebanggaan, kita bisa jalan kemana-mana, hanya dengan setelah meraih prestasi tertentu. Bukan begitu seperti Mbak Meliana ya? Iya, betul banget nih, Mbak Wiki. Saya juga sudah mengajak adik saya jalan-jalan ke luar negeri, papa saya jalan-jalan ke luar negeri, itu juga satu hal yang kebanggaan ya, melalui profesi ini. Oke, sebelum mengakhiri
bincang-bincang kita sore hari ini. Jangan lupa para pemirsa dari TV Asuransi untuk subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan, 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Atas sharing hari ini, kami mengucapkan terima kasih Mbak Meliana, dan mungkin kita akan bisa bertemu di lain waktu.